Assalamualaikum. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit mengenai akuntansi internasional dan juga IFRS. Baiklah, ayo kita simak teman-teman. Baiklah, nama saya Neneng Yunisi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, yaitu pro kontra harmonisasi standar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harmonisasi itu sendiri. Harmonisasi adalah proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi, di mana menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik tersebut dapat beragam. Harmonisasi itu sendiri harmonisasi akuntansi itu sendiri mencakup dalam 3, yaitu yang pertama, standar akuntansi pengungkapan dan pengukuran. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik dan penawaran harga saham dan pencatatan di bursa efek. Dan yang ketiga ada standar audit, di mana harmonisasi ini timbul ada pro dan kontrak, di mana yang pro itu keuntungan harmonisasi akuntansi internasional itu sendiri. Poin pertama, pasar modal menjadi global dan investasi modal dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Berarti standar pelaporan keuangan yang lebih tinggi, yang berkualitas tinggi, yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi modal. Yang kedua, investor dapat membuat keputusan seperti portofolio yang beragam dan risiko keuangan yang berkurang. Dan yang ketiga, perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi bisnis di dalam bidang merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, gagasan-gagasan yang timbul dari aktivitas pembuatan standar internasional, standar global atau internasional ini dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Jadi di sini juga ada kontrak itu seperti kritik atas standar internasional itu sendiri, yaitu internasionalisasi standar akuntansi juga memang menuai kritik pada awal tahun 1971, di mana sebelum pembentukan IHSC, beberapa pihak mengatakan bahwa solusi standar internasional ini merupakan permasalahan yang sederhana dibuat menjadi sulit. Dan kritikan di sini juga dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi sangat berbeda merupakan salah satu nilai yang terpenting yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ditakutkan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan nasional, sosial, dan ekonomi yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya sangat besar. Argumen terkait adalah perhatian politik nasional seringkali berpengaruh terhadap standar akuntansi, dan bahwa pengaruh politik internasional tidak terhindari lagi akan menyebabkan kompromi standar akuntansi. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana SAK dikonvergensi ke IFRS? Menurut PSAK, konvergensi IFRS memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, full adoption, di mana suatu negara mengadopsi seluruh IFRS dan diterjemahkan word by word. Dan yang kedua adalah adaptif, di mana suatu negara mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan dengan kondisi suatu negara. Yang ketiga adalah piecemeal, di mana hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS seperti nomor standar atau paragraf tertentu. Yang keempat
IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar. Yang kelima adalah no adoption at all, di mana suatu negara tidak mengadopsi sama sekali IFRS. Selanjutnya akan dijawab oleh Atika Wanda. Akan menjawab pertanyaan dari Dua Syamira mewakili kelompok 10, di mana pertanyaannya coba sebutkan dan jelaskan perbedaan dari basic accounting concept dengan conceptual framework. Basic accounting concept atau yang biasa kita sebut dengan prinsip akuntansi atau juga dengan konsep dasar akuntansi. Artinya di sini pedoman yang menjadi dasar pengembangan prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk menjaga keseragaman dan keselarasan dalam pencatatan akuntansi. Adapun istilah yang sering kita dengar dalam basic accounting concept ini yaitu GAAP, singkatan dari General Accepted Accounting Principle. Selanjutnya conceptual framework atau yang biasa disebut dengan kerangka konseptual. Artinya di sini kerangka dasar dalam penyusunan prinsip akuntansi, di mana kerangka yang disusun ini ada hubungannya antara tujuan dan fundamental untuk mendorong standar yang konsisten dan dapat menjelaskan fungsi, sifat, serta keterbatasan akuntansi dan laporan keuangan. Contohnya itu seperti petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi, dan yang kedua itu menentukan batasan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, perbedaan yang kami tangkap di sini yaitu dengan konsep dasarnya. Yang pertama, perbedaannya itu adanya ketidakseragaman konsep dasar. Yang kedua, pedoman dalam menyusun prinsip akuntansinya. Yang ketiga, adanya perluasan konsep dasar yang lebih dari satu atau sebaliknya. Yang keempat, bedanya juga ada di prinsip biaya historisnya. Maka di sini kami lebih menekankan perbedaannya kepada konsep dasar akuntansi dari masing-masing perbedaan tersebut, atau bisa disebut dari perbedaan basic accounting dan juga conceptual framework-nya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu coba Anda jelaskan hambatan dan peluang dalam menganalisis laporan keuangan internasional. Hambatan dalam menganalisis laporan keuangan internasional ada 5. Yang pertama, setiap negara memiliki perbedaan dalam praktik akuntansi dan kualitas pengungkapannya. Yang kedua adalah sistem hukum dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga adalah sifat norma lingkup. Yang keempat adalah risiko usaha. Dan yang terakhir adalah cara menjalankan usaha. Peluang dalam menganalisis laporan keuangan internasional adalah dengan berkembangnya harmonisasi standar akuntansi, maka berpengaruh dalam meningkatnya daya banding informasi keuangan di seluruh dunia. Dan dengan adanya globalisasi pasar modal, kemajuan dalam teknologi informasi, dan kompetensi antar pemerintah nasional, bursa efek, dan perusahaan-perusahaan untuk menarik investor ke dalam perdagangan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan kurs yang digunakan untuk menetralisasikan mata uang asing. Jawabannya ada 3, yaitu yang pertama kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, relasi mata uang yang berlaku saat aset dan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata, nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.